Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, coba lihat kanan dan kiri kalian masing-masing. Apakah ada teman yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, berdoa merupakan bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, doa merupakan sumber kekuatan, terutama dalam masa-masa sulit. Nah, doa dapat diibaratkan sebuah senjata, obat, serta pintu segala kebaikan. Nah, setiap umat beragama pasti telah mendapatkan pengertian betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu yuk. Kita nyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, untuk itu coba Ibu tanya, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar mengenai teks dongeng serta kewajiban seorang siswa di sekolah. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya yaitu melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban di sekolah. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menuliskan kewajiban di sekolah. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga dalam lingkungan sekolah. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat membaca potongan teks dongeng yaitu Situ Bagendit. Nah, melalui kegiatan membaca teks uang amal sekolah, peserta didik dapat menemukan informasi dari teks yang sudah dibaca. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menyampaikan informasi dari teks uang amal sekolah yang sudah ditemukan. Baik anak-anak, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang materi pembelajaran pada hari ini, coba diamati dulu gambar pada buku siswa halaman 145. Nah, coba diamati terlebih dahulu ya. Sudah diamati semua? Ya, Ibu mau tanya, di situ ada gambar apa? Ya, ada gambar sedang membersihkan ruang kelas. Nah, apakah setiap anak di situ membersihkan ruang kelas? Ya, di situ setiap anak membersihkan ruang kelas. Jadi, kalau kelas terlihat kotor, apa yang harus dilakukan? Ya, harus dibersihkan. Nah, anak-anak sudah melihat ya, di situ ada gambar sedang membersihkan ruang kelas. Nah, dengan membersihkan ruang kelas tersebut, anak itu mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajiban membersihkan ruang kelas. Nah, dari kewajiban yang sudah kalian lakukan, nanti kalian akan mendapat manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu kelasnya bersih, nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak, sekarang setelah kalian mengamati gambar, Ibu minta kalian untuk membaca teks di bawah gambar tersebut yang berjudul
kelas yang bersih. Nah, anak-anak sudah dibaca ya teks yang berjudul kelas yang bersih. Nah, di situ ada suatu kalimat di mana disebutkan membersihkan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jadi kewajiban sebagai seorang siswa, kalian harus membersihkan kelas. Itu adalah salah satu contoh dari kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak, jadi kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Nah, setiap pelajar dari mulai jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan hingga mahasiswa di tingkat universitas mempunyai hak serta kewajiban di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, beberapa kewajiban siswa selama berada di tempat menuntut ilmu itu antara lain menjaga kenyamanan, kerapihan, dan kebersihan di dalam sekolah dan sekitarnya. Nah, ada juga menjaga keamanan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan halaman sekolah, menjaga kebersihan tembok-tembok kelas dan juga sekolah. Artinya kita tidak boleh mencoret-coret atau mengotori tembok. Nah, juga ada menjaga nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ada juga menggunakan seragam secara rapi, sopan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing. Nah, ada siswa yang ditugaskan untuk memanggil guru di ruangan, itu juga sudah menjadi kewajiban sebagai seorang siswa, yaitu mendengarkan apa perintah dari guru selagi itu adalah perintah baik. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang kewajiban di sekolah. Sekarang Ibu minta kalian tulis 3 kewajiban yang ada di sekolah di selembar kertas yang akan Ibu bagikan. Kalian nanti tulis di sini ya, masing-masing menuliskan 3. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk menuliskannya. Sekarang coba dikumpulkan ke depan. Ya, ini sudah pada menulis semua ya. Ibu bacakan sedikit kewajibannya. Ada menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan staf, mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan, memakai seragam sesuai aturan, mengikuti pembelajaran, dan masih banyak lagi anak-anak. Nanti Ibu minta tolong ketua kelas, kertas-kertas ini semua ditempel di papan yang sudah disediakan di belakang sana ya. Ini biar bisa dibaca dan juga nanti bisa dipelajari lagi terkait kewajiban-kewajiban yang ada di sekolah. Baik anak-anak, sudah semua ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran lagi ya. Kita akan membaca penggalan teks dongeng yang berjudul Situ Bagendit. Nah, sekarang buka lagi bukunya. Kita membaca bersama-sama. Yuk kita baca yuk. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa. Dia orang yang sangat tamak. Ia selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Sikap Nyai Endit membuat penduduk desa menderita. Nyai Endit dan rumahnya tenggelam. Penduduk yang sudah mengungsi terselamatkan. Banjir menyisakan danau kecil yang bernama Situ Bagendit. Nah, anak-anak, coba dipahami. Di situ terdapat sebuah pesan. Apa coba yang tahu? Ya, di situ tuh ada pesan yang tersirat namanya. Itu perbuatan yang buruk akan mendapatkan balasannya, sedangkan perbuatan yang baik pasti akan membawa kebaikan bagi yang melakukannya. Seperti di contoh tadi, Nyai Endit itu orang yang tamak. Jadi dia akan mendapat balasannya. Nah, balasannya di situ apa? Rumahnya
dan Nyai Endit tenggelam. Nah, anak-anak, dari situ kita sudah membaca penggalan teks dongeng. Nah, kita lanjut ke teks bacaan yang kedua, yaitu Uang Amal Sekolah. Yuk kita baca yuk. Siti dan teman-temannya terlihat sibuk. Mereka berkumpul di salah satu sudut sekolah. Mereka mendiskusikan tentang sikap peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka ingin berbuat yang dapat berguna untuk orang lain. Mereka mendiskusikan rencana pengumpulan uang amal. Uang amal akan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya, membantu Pak Uun, petugas kebersihan sekolah yang sedang sakit, atau juga membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, dari situ ada hasil diskusi. Hasil diskusinya menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, uang amal bersifat sukarela. Yang kedua, mereka akan menyisihkan uang jajan sebagai amal. Yang ketiga, setiap kelas akan mempunyai kaleng uang amal. Yang keempat, setiap hari uang amal dititipkan kepada guru. Yang kelima atau yang terakhir, pemasukan uang amal dilaporkan setiap bulan melalui mading sekolah. Nah, dari teks yang sudah kalian baca itu, hari ini kita akan membuat kaleng uang amal. Uang amalnya untuk apa? Seperti yang sudah ada dalam bacaan tadi, yaitu untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, sekarang kita bikin yuk kalengnya yuk. Baik, sudah selesai ya anak-anak untuk membuat kalengnya. Coba Ibu lihat. Wah, bagus sekali. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan uang amal setiap harinya ya. Nanti tolong ketua kelasnya atau bendahara mengumpulkan, lalu diumumkan di kelas terlebih dahulu mendapatkan berapa. Setelah itu dikumpulkan ke Ibu ya. Ya. Nah, sebelum pulang, Ibu ada tes dulu, penilaian akhir. Nah, ini dikerjakan sebentar, setelah itu nanti dikumpulkan ya. Baik, sudah semua? Sudah, sini Ibu kumpulkan dulu ya. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang apa saja? Iya, tentang kewajiban di sekolah. Apalagi? Ya, ada tadi cerita tentang Nyai Endit yang kita harus berbuat baik agar mendapat balasan yang baik pula. Ada lagi? Ya, tentang uang amal. Uang amal yang kita kumpulkan untuk apa? Membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah kalian suka anak-anak? Ya, alhamdulillah kalian suka. Kalian suka tentang apa aja tadi? Iya, tadi menulis tentang kewajiban. Terus apa lagi? Ya, membuat kaleng uang amal. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Jangan lupa dipelajari lagi bukunya untuk pembelajaran selanjutnya. Biar kalau belajar minggu depan sudah punya pengetahuan baru. Nah, itu saja Ibu cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat. Jangan lupa untuk istirahat. Jaga kesehatan semua ya anak-anak. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.